Jumpa lagi dengan Ngadongeng Film, masih tetap stay di meja kalian, jangan lupa bahagia ya. Selalu siapkan cemilan di meja. Ngadongeng Film kali ini akan membahas yang mantap-mantap, semoga kalian terhibur. Ngadongeng Film akan menceritakan alur cerita film yang berasal dari negara Filipina. Film ini mengisahkan seorang anak ABG yang menjalin kisah cinta dengan istri orang. Keduanya sama-sama merasa kesepian, sehingga dengan tidak sengaja mereka berdua bermain api di belakang suami si wanita tersebut. So, gimana kelanjutan filmnya? Eng. Film dimulai dengan sepasang suami istri yang baru pindah rumah. Pasangan suami istri itu bernama Pinay dan Drake. Terlihat seorang anak muda yang terlambat untuk masuk kuliah, anak muda tersebut bernama Matt. Saat Matt akan berangkat kuliah, ia melihat seseorang yang baru ia kenal di kontrakan. Matt terlihat menyukai Pinay dengan tatapannya. Tibalah Matt di kampusnya. Di kampus, Matt mempunyai teman sekaligus grup bandnya. Temannya bernama Madi, Boy dan Paul. Saat di kelas, Madi memberikan Matt sebuah brosur yang isinya tentang duel grup band. Mereka pun akan merencanakan ikut di dalam kompetisi tersebut. Pada malam harinya mereka berempat mengunjungi acara live musik di sebuah bar. Madi menerima sebuah telepon, ternyata pacarnya akan datang ke bar itu. Cerita berlanjut, ternyata band yang tampil vokalisnya adalah pacar dari Paul, dan ia memperkenalkan teman wanitanya yang bernama Ellen. Ellen diceritakan sebagai manajer di bar itu. Ellen mencoba merayu Matt, tetapi Matt lebih fokus pada Madi yang sedang sendirian menunggu pacarnya. Matt pun menghampiri Madi. Tak lama kemudian pacarnya Madi datang dan ia memperkenalkannya kepada Matt. Pacarnya itu bernama Fran. Tampaknya Matt telah kembali pulang dan di saat itu ia melihat Drake dan Pinay lagi berada di luar. Ternyata Drake akan pergi kerja dan Pinay mengantarnya sampai di depan jalan. Pinay dan Matt saling bertatapan seakan penuh gairah. Diceritakan, Drake bekerja di sebuah gangster di kota tersebut. Dan malam itu ia dan temannya berniat menculik seseorang. Keesokan hari, terlihat Matt lagi makan dan Pinay mencoba mencari bantuan. Pinay mencoba untuk meminjam charger laptop karena punya dia telah rusak. Kebetulan Matt memiliki charger laptop. Awal kedekatan Matt dan Pinay terjadi saat Pinay meminjam charger laptop dan mereka saling berkenalan. Matt bertanya mengapa Pinay memilih ngontrak di rumah jelek ini. Pinay menjawab agar mereka dekat dengan tempat suaminya bekerja. Macam berapa? Setelah itu Matt dan temannya sedang latihan. Di saat itu ada telepon dari Fran, pacarnya Madi. Ternyata Madi dan Fran lagi ada masalah. Matt pun ingin sekali menghajar si Frank karena kasihan melihat Madi. Saat pulang dari latihan band, tanpa sengaja ia mengintip Pinay menggunakan topeng. Karena penasaran, Matt mengintipnya di lantai 2, kebetulan di lantai 2 ada yang bolong. Matt pun bisa mengintip gerak-gerik Pinay dan suaminya. Benar saja Pinay lagi memakai topeng, dan Pinay seorang live streaming yang mantap-mantap. Pandangan Matt masih tertuju pada Pinay yang lagi bercolok-colok ria. Ternyata Drake ada di tempat itu dan terjadilah pertempuran antara kuda Pinay dan Drake. Sedangkan Matt yang melihat aksi itu, ia memilih untuk mengurut otongnya sendiri. Keesokan harinya, terlihat seorang maling yang dikejar polisi dan maling itu masuk ke kontrakan Matt dan si maling membuat rusuh. Akan tetapi datang Drake dan ia bisa melumpuhkan maling tersebut. Pinay sedang memasak dan Matt ada di tempat itu. Ini kesempatan untuk mereka bisa lebih dekat saling mengenal. Di obrolan tersebut mereka membahas narkoba yang sedang marak di kota itu. Seperti malam kemarin, Pinay sedang bekerja di live streaming dan Matt mengintipnya. Drake pun meminta jatah berkuda pada Pinay. Matt asik dengan kocokannya sendiri. Saat itu Pinay baru menyadari ternyata ada yang mengintipnya saat sedang bermain kuda. Pinay pun dengan sengaja mendesah lebih keras dan membuat kocokan Matt makin kencang. Matt malam itu berada di bar dan ia bertemu dengan Ellen. Ellen pun memberikan nomor handphonenya dan ia mengajak foto selfie bareng. Si Ellen langsung menyipoknya. Teman-teman Matt mengolok-olok dirinya. Nice boy. Malam itu keadaan sedang hujan. Saat Matt melintas di depan pintu Pinay, tanpa sengaja Matt membuka pintunya. Karena efek alkohol yang diminum Matt, ia berani masuk ke rumah Pinay. Keadaan rumah Pinay sepi, ia tidak melihat Drake berada di rumah. Malahan Matt melihat Pinay yang sedang tertidur. Karena horny tingkat dewa, Matt berani melakukan berkuda bersama Pinay.
Saat Matt akan pergi, Pinay bangun dari tidur dan ia mengajaknya untuk diam dulu. Dan Pinay mengatakan, kalau ia mengetahui bukan Drake yang menaiki kudanya karena ukuran alat perang Matt lebih kecil, tetapi ia menikmati alat perang Matt. Bencana datang ketika Drake pulang, dengan rasa panik Matt bersembunyi di bawah kasur. Saat itu juga Matt mendengar desahan Pinay yang sedang berkuda dengan Drake. Ketika Drake tertidur, Matt bisa keluar dari rumah Pinay. Keesokan harinya Matt berlatih bersama grup bandnya. Dan di tempat yang berbeda terlihat Drake lagi mengantar bosnya ke suatu tempat. Saat tiba di rumah, Matt mengetahui kalau Ellen berada di dalam rumahnya. Pinay mengetahui kalau Matt semalam bermain kuda dengan wanita lain, tetapi Matt mencoba membantahnya. Saat bersama Ellen di rumahnya Matt, Pinay menghubunginya dan ia menggoda Matt, lalu ia menawarkan diri untuk mengulum alat perangnya. Dasar otak sangenya Matt. Ia memasukkan alat perangnya ke lubang yang bolong di rumah, untuk bisa dikulum oleh Pinay. Saat sedang asik berkulum datang Drake. Karena kaget Pinay pun terjatuh dan saat tidak tersadar Pinay mengatakan BJ. Drake menyangka kalau BJ nama orang, ia segera mencari siapa yang orang bernama BJ. Saat itu juga menjadi kacau karena Drake marah. Pinay pun keluar dari rumah dan ia menjelaskan kalau dirinya tadi sedang membenarkan lampu dan yang ia maksud itu BJ adalah musik BJ. Terlihat Matt dan Maddie bersama pacarnya sedang asik mendengarkan live musik di bar. Dan tiba-tiba Boy memberi kabar kepada Matt dan Maddie kalau Paul telah mati ditembak polisi. Dikarenakan Paul tersandung masalah narkoba. Di berita televisi banyak berita tentang kematian yang diakibatkan menggunakan barang narkoba. Di tempat yang berbeda, terlihat Drake mendatangi sebuah gudang, dan ia disuruh masuk ke dalam mobil oleh temannya. Tak diduga Drake disekap di mobil tersebut. Pinay pun terlihat gelisah karena Drake belum pulang hingga saat ini. Di tempat lain, Drake lagi disiksa dan ia dituduh telah berkhianat pada bosnya. Di saat ada waktu untuk melarikan diri, Drake memanfaatkan itu meski dirinya dalam keadaan terluka parah. Ia berhasil melarikan diri. Sedangkan di kontrakan Pinay terlihat lagi menjemur pakaian. Matt menggoda Pinay dan ia mengatakan tempat sekarang lagi sepi dan mereka bisa bermain kuda bersama. Saat beraksi bermain kuda, datanglah Ellen ke kontrakan Matt. Ellen memanggil Matt, tetapi tidak ada jawaban. Dan Ellen mendengar sesuatu yang aneh, ia pun menghampirinya. Sungguh terkejut ketika Ellen mengetahui kalau Matt lagi bermain kuda bersama wanita lain. Mengetahui Ellen memergoki Matt, mereka berdua panik. Matt mencoba menenangkan Ellen, akan tetapi ia tidak peduli dan Ellen memilih untuk pergi. Malam harinya Matt mencoba menghubungi Pinay dan menanyakan keberadaan Drake. Tawag o text, wala man lang. Mengetahui Drake belum pulang, Matt memberanikan diri untuk datang ke tempat Pinay. Matt terlihat sudah sangat sange. Pinay meminta untuk tidak melakukan berkuda malam ini dikarenakan takut Drake pulang. Di tempat lain Drake sedang menuju ke rumahnya dalam keadaan terluka parah. Matt dan Pinay pun tidak menyadari kalau Drake sedang berada di jalan. Dengan jalan yang tertatih Drake memasuki kamarnya, sungguh tidak disangka ia menyaksikan Pinay yang lagi berkuda bersama Matt. Drake sangat marah dan mencoba menembak mereka. Tetapi Matt bisa melarikan diri meski dalam keadaan berbugil ria. Drake tidak membunuh Pinay dan Pinay menghampirinya. Bersamaan dengan itu adegan film pun berakhir.